Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Kembali lagi di channel saya, channel YouTuber pemula yang kontennya kadang-kadang gak jelas. Tapi walaupun demikian, walaupun keadaannya begini, tapi di sini ada keresahan-keresahan yang mungkin keresahan ini pun ada di kalian para YouTuber pemula. Dalam kita YouTube ya, jadi konten kreator, memang selain dari niat makrunatan dipilih, jadi niat itu harus dibarengi dengan satu tindakan atau pekerjaan. Kalau kita mau jadi konten kreator itu harus siap segalanya ya. Bahkan saya melihat di tutorial abang-abang kita, suhu kita, senior kita, siap gila kita ya. Karena konten kreator itu, apalagi di sini saya bicaranya masalah keresahan pribadi aja ya, sebagai YouTuber pemula. Kita bikin konten ya, kita sudah konsep lucu kadang-kadang ya. YouTuber pemula itu keresahannya biasanya itu yang saya alami pribadi, entah kalian pun merasakan itu. Kadang-kadang ada lucunya gini, sebenarnya kita dalam hal YouTube itu, karena kita awam ya, YouTuber, apa sih, apa yang harus kita dahulukan, apa subscriber, apa konten videonya yang baik, atau algoritma dari suhu kita itu. Pribadi saya itu, saya selalu menikmati dan mempelajari ya, dari tutorial 1, tutorial kedua, tutorial ketiga, semua rekomendasian buat saya, sampai kebanyakan pusing kepala saya. Ini keresahan saya pribadi ya, kalau teman-teman mungkin nggak merasakan itu, ini keresahan saya pribadi. Kadang-kadang sulitnya kita sebagai YouTuber pemula itu enggak ya, kita itu kurang kompak, atau kita itu YouTuber pemula itu karena kita masih nge-YouTube awal, jadi kita belum dihalkan. Misalnya lah, gua nge-YouTube ya cuman iseng aja, gua nge-YouTube cuman nyimpen video-video aja tujuan gua. Oke. Tapi mungkin di luar sana pun ada yang nge-YouTube itu benar-benar selain dari jiwa atau hobinya itu, ingin menekuninya ya sampai sukses seperti YouTuber abang-abang kita ya, kakak-kakak kita ya, pokoknya mereka sudah merasakan pahit manisnya menjadi seorang YouTuber. Nah, kita itu harus jangan melihat dari segi manisnya aja, mungkin perjuangan mereka pun dulu sama seperti kita. Kadang-kadang untuk membutuhkan satu komentar aja ya, satu komentar atau satu like dari teman-teman, apalagi subscriber, waduh, itu beratnya banget ya. Ya kita ya kadang-kadang sebenarnya YouTuber pemula yaitu lawannya YouTuber pemula juga saling mendukung kalau menurut saya ya. Tapi kita juga nggak ada salahnya kalau kita melihat channel-channel besar itu, memotivasi kita untuk perbendaharaan ilmu kita, pengalaman mereka itu kan di-sharing nih di channel mereka, di konten-konten mereka. Mungkin mereka lebih mumpuni. Nah, itulah gunanya kita, bagaimana seorang YouTuber itu harus sering. Makanya saya pernah melihat satu channel mengatakan YouTube itu atau channel kita itu seumpama tanaman ya, yang harus disiram, dikasih pupuk. Nah, kadang-kadang kita nih sama YouTuber pemula itu saling mendukungnya kurang. Sebenarnya kalau kita kompak, 1000 pertemanan kita itu mudah, asal kita sering berbagi, melihat konten, menghargai konten teman kita yang ini ya, memberi komentar, jangan spam ya.
melihat dari isi kontennya dulu, apa sih yang diceritakan di konten teman kita ini. Oh ini, gitu jangan sama. Apalagi sampai kata-kata ya mengandung spam, itu nanti bisa dipelajarin nih sama kita nih YouTuber. Apa sih kata-kata apa sih apa yang menyebabkan komentar kita jadi spam ya, atau subscribe kita nggak hilang, itu gimana caranya, itu penting banget. Jangan kita selalu berpikir ya nge-YouTube itu gimana caranya supaya subscriber kita itu tinggi, sementara saking pusingnya kita memikirkan itu sampai konsep konten kita pun kosong gitu ya. Pusing nyari subscriber, padahal kan subscriber kalau kagak salah ya, ada satu tutorial yang mengatakan itu pelanggan. Bagaimana dia mau melanggan ya, ketika memang kita yang menjadi pelanggan, yang dilanggannya itu tidak memberikan kenyamanan, kepuasan ya kepada, taruhlah ya, konsumen kita. Nah, makanya menurut saya subscriber penting, tapi lebih penting lagi kita memikirkan gimana caranya kita menjadikan suatu channel kita itu beda ya, punya karakter ya, kuat gitu. Contoh perumpamaan seperti tukang es ya, es, satu kata es tapi ada es doger, ada es ini. Nah itu mereka mengulik tuh, padahal judulnya es, ada diracikin ini, ditambahin ini, itu disesuaikan dengan ilmunya. Mungkin itu juga bisa jadi rekomendasian kita. Nah, saya menginginkan gini, yuk YouTuber pemula termasuk saya, kita saling menghargai. Karena kita memang YouTuber pemula, kadang-kadang pemula ini masih belum terkonsep gitu, belum mengerti, termasuk saya pribadi juga gitu ya, gimana caranya supaya konten kita itu nggak terlalu lama tapi berisi gitu ya, dari ucapannya, dari ada benang merahnya di konten kita itu. Memang kadang-kadang kita belum bisa ya, masih dalam tahap pembelajaran, wajar ya. Kenapa kita harus kompak sekali lagi buat YouTuber pemula? Karena kita sama-sama belajar. Kamu datang lihat konten kita lihat komentar, kasih semangat ya, tujuannya kita silaturahmi ya di sosmed ini, saling menghargai, ngasih semangat untuk menjadi hasil ya dari niat kita dan cita-cita kita menjadi seorang konten kreator. Jangan sebaliknya ya, kita udah pemula, kita malas belajar. Keduanya, kita pun kadang-kadang malas untuk mengomentari orang lain. Di sini aja udah jelas jawabannya. Kalau kita aja udah malas mengomentari channel orang, gimana orang gitu ke kita? Ya, sebab akibatnya mungkin di situ. Kalau kita rajin, ada konten-konten yang besar kita lihat, kita komentari, ya. Terus ada teman sesama, ini kayaknya konten YouTuber pemula nih, kita lihat ya. Jangan cuma ngarepin subscribernya aja, kita menghargai kerja mereka juga, teman-teman kita. Walaupun jangan saling merendahkan ya, memang kita sama-sama belajar. Beda ketika memang sudah sukses, itu sah-sah aja mereka ngomong apapun. Tapi buat orang seperti kita itu jangan pernah merendahkan diri kita. Kita pun bisa seperti mereka, cuman semua itu melalui proses ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, mudah untuk lihat, tapi untuk menjalankan yang belum tentu. Jadi kita jangan melihat manisnya dari channel-channel besar sekarang, melihat manis, oh dia cepet banget ya pertumbuhan subscribernya gitu, karena mungkin di channel dia itu atau ucapan dia itu udah terstruktur ya. Nah, jadi orang gampang, oh ini loh benang merahnya, oh ini gongnya loh. Kalau kita kan belum sampai ke situ. Makanya saya selalu mengajak kepada teman-teman itu, yuk kita sama-sama saling masih semangat. Jangan pernah menganggap suatu pekerjaan kita, walaupun YouTube itu hanya sekedar bisnis atau hobi, tapi kita harus tetap tanggung jawab ya sama channel kita, sama subscriber kita yang mungkin masih puluhan ya. Kita belajar tanggung jawab dengan cara ya kita bikin konten itu seminggu
jangan semaunya ya minimal seminggu 2 kali, apalagi sih setiap hari ya, itu lebih mantap ya. Kadang-kadang karena kita merasa untuk mencari subscriber sulit, udah tuh sama bikin konten juga susah banget. Nah, jadi itulah yang membuat kita kadang-kadang kalau kurang niat itu jadi menyerah. Kita optimis aja bagaimana caranya. Nah, kita itu dari konten pertama sampai konten selanjutnya itu selalu ada peningkatan, selalu ada perubahan-perubahan untuk diperbaiki ya. Mau belajar, insya Allah kalau kita melakukan hal itu, terutama saya pun sendiri, insya Allah kita bisa sukses seperti suhu kita atau channel-channel besar yang selalu kita dengarkan masukan dan ilmunya buat kita. Itu aja, nanti kita sambung di konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.